Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1080 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Sang Pahlawan Angkatan Laut. Judul tersebut merujuk kepada Monkey D. Garp, Sang Pahlawan Angkatan Laut. Pertama, cerita secara garis besar akan menampilkan kejadian di Pulau Beehive. Keadaan di Pulau Beehive sedang memanas sebab Garp dan pasukan angkatan laut yang dia bawa telah tiba di sana. Seperti yang kita tahu, tujuan dari kedatangan Garp dan yang lain adalah untuk menyelamatkan Koby yang telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Beberapa dari pasukan angkatan laut yang dibawa oleh Garp adalah anggota SWORD. Mereka mau ikut dengan Garp ke sana karena Koby merupakan bagian dari pasukan SWORD. Para anggota SWORD yang terlihat ikut terdiri dari Hibari, Prince Grass, dan Kujaku. Kedua, terjadi pertempuran antara para anggota SWORD itu melawan Komandan Titan bajak laut Kurohige. Namun, Komandan Titan yang sedang berada di Pulau Beehive tidak lengkap. Mereka hanya terdiri dari Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shoot, dan Sanjuan Wolf. Pertempuran SWORD melawan Komandan Titan membuat kekuatan-kekuatan milik mereka diketahui. Hibari adalah seorang penembak jitu yang memakai senjata buatan Vegapunk. Bagi yang lupa, Hibari merupakan seorang gadis yang pernah diperlihatkan sedang menangis bersama Helmeppo karena mereka mengkhawatirkan keadaan Koby. Lalu ada Prince Grass yang memiliki kekuatan buah iblis tanah liat. Dia bisa memanipulasi tanah liat menjadi apa saja sesuai keinginannya. Di Pulau Beehive saat ini juga ada Kujaku yang memiliki kekuatan buah iblis paramesia berkekuatan cambuk. Menurut informasi, Kujaku merupakan cucu dari Tsuru. Hibari, Prince Grass, dan Kujaku sebagai generasi muda yang menjanjikan di angkatan laut. Ternyata, para anggota SWORD yang ikut bersama Garp itu tidak bisa dianggap remeh. Mereka bisa memberikan perlawanan kepada para komandan Titan. Di sisi lain, kekuatan para komandan Titan di sana pun terungkap. Avalo Pizarro mengonsumsi buah iblis dengan kekuatan pulau. Buah iblis tersebut memberi Avalo Pizarro kemampuan untuk bisa mengendalikan pulau. Lalu, ada Vasco Shoot yang mengonsumsi buah iblis dengan kekuatan minuman keras. Masih belum jelas detail kemampuan dari buah iblis itu, tapi kemampuan buah iblis tersebut pasti cukup hebat. Ada juga Sanjuan Wolf yang mengonsumsi buah iblis yang membuat dia bisa membesarkan ukuran tubuhnya. Berkat buah iblis itu, Sanjuan Wolf bisa berubah menjadi lebih besar dari raksasa. Sebenarnya, kemampuan dari buah iblis Sanjuan Wolf sudah pernah dikonfirmasi dalam databook Fever Card. Sedangkan untuk Shiryu, kita tentu sudah tahu bahwa buah iblis miliknya adalah Sukesuke no Mi. Buah iblis itu memiliki kemampuan untuk membuat Shiryu menjadi manusia transparan. Semua buah iblis yang dimiliki oleh para komandan Titan sangat menarik dan cocok untuk diri mereka masing-masing. Ketiga, dari spoiler kali ini diketahui bahwa Perona juga berada di Pulau Beehive. Tujuan Perona ke sana adalah untuk mencari dan menyelamatkan Gekko Moria. Sejak tahu bahwa Gekko Moria masih hidup, Perona memang langsung meninggalkan Pulau Kuraigana dan bergerak menuju tempat di mana Moria berada. Keempat, diketahui bahwa Koby memiliki bounty bernilai 5 bintang atau sebesar 500 juta berry. Alasan mengapa Koby memiliki bounty yang cukup tinggi karena dia memiliki reputasi yang bagus. Koby pernah berperan besar dalam insiden Rocky Port dan juga dianggap sebagai pahlawan. Yang memberikan bounty untuk Koby ini tentu adalah Cross Guild. Cross Guild memang sangat memusuhi Angkatan Laut, sampai-sampai mereka memberikan bounty kepada para personil Angkatan Laut. Jika kau bisa jadi beri bounty sebesar 500 juta berry, maka pasti para admiral, fleet admiral, dan pahlawan Angkatan Laut diberi bounty yang sangat tinggi. Kizaru, Fujitora, Ryokugyu, dan Akainu pasti menyentuh angka miliaran berry, dan Garp sebagai pahlawan Angkatan Laut tentu miliaran berry juga. Mengingat dulu Garp merupakan rival dari Roger, ada kemungkinan bounty Garp juga hampir menyamai Roger.
Kelima, ada kilas balik singkat yang memperlihatkan Kurohige ingin bernegosiasi dengan pemerintah dunia. Kurohige bermaksud menjadikan Koby sebagai alat tukar untuk mewujudkan keinginannya. Kurohige ingin agar pemerintah dunia membuat Pulau Beehive berafiliasi dengan pemerintah dunia dan Kurohige akan tetap memimpin pulau tersebut. Namun, saat Kuzen mengetahui keinginan Kurohige, Kuzen berkata bahwa mustahil pemerintah dunia mau bernegosiasi hanya untuk anggota SWORD seperti Koby. Kuzen memang benar, sebab walaupun Koby berprestasi, tapi nama dan pengaruh dari Koby belum cukup besar untuk membuat pemerintah dunia mau bernegosiasi. Dan informasi terakhir, Garp mulai beraksi. Ketika kilas balik yang memperlihatkan Kurohige tadi berakhir, cerita pun kembali ke masa sekarang ini. Saat pertempuran antara beberapa anggota SWORD melawan Komandan Titan sedang berlangsung, Garp tiba-tiba muncul. Garp melancarkan satu tinju yang mengakibatkan kehancuran bangunan yang berada di Pulau Beehive. Tinju dari Garp sangat kuat karena dilapisi oleh haki. Kemampuan yang Garp miliki benar-benar sangat luar biasa. Walaupun dia sudah tua, tapi sosok Garp masih sangat hebat. Itulah beberapa informasi dari spoiler yang telah beredar. Spoiler kali ini tidak membahas tentang keberadaan Kurohige. Yang dibahas soal Kurohige hanya kilas balik saja. Itu berarti Kurohige masih belum pulang ke Pulau Beehive. Ada beberapa kemungkinan terkait keberadaan Kurohige sekarang. Mungkin dia masih berada di Pulau Winner karena pertempuran melawan Law belum selesai. Atau mungkin Law sudah kalah dan saat ini Kurohige masih berada di perjalanan pulang. Tapi bisa jadi juga Kurohige sedang berada di dekat Pulau Egghead. Sebab dalam chapter lalu ada kapal bajak laut Kurohige yang mendekat ke Pulau Egghead. Jika Kurohige kembali ke Pulau Beehive saat Garp sudah pergi, dia pasti akan sangat terkejut melihat keadaan Pulau Beehive yang telah porak-poranda. Namun, jika Kurohige kembali ke Pulau Beehive saat Garp masih di sana, maka Kurohige akan berhadapan dengan Garp. Jika melihat situasi dari keberadaan para Komandan Titan, ada 3 kelompok bajak laut Kurohige yang sedang berpencar. Avalo Pizarro, Vascocio, Sanjuan Wolf, dan Shiryu sedang berada di Pulau Beehive. Kurohige, Jesus Barges, Van Augur, dan Dokyu sedang bertarung melawan bajak laut hati di Pulau Winner. Nah, tinggal tersisa Laffite, Katarina Devon, dan Aokiji yang sepertinya merekalah yang ada di kapal bajak laut Kurohige di dekat Pulau Egghead. Melihat situasi di Pulau Beehive, sepertinya di awal pertempuran Pulau Beehive, para Komandan Titan yang ada di sana akan terpojok karena mereka tidak mampu menghadapi kekuatan Garp. Mereka pun akan menggunakan Denden Mushi untuk menghubungi Kurohige dan melaporkan kejadian di Pulau Beehive saat ini. Nah, setelah itu, barulah pertarungan final Pulau Beehive akan terjadi antara Garp melawan Kurohige. Chapter kali ini terbilang cukup memuaskan bagi orang-orang yang menantikan aksi dari Garp. Di chapter depan nanti, kita akan benar-benar melihat kekuatan Garp yang sesungguhnya. Di chapter yang lalu, kita telah diperlihatkan aksi dari Shanks yang menunjukkan kekuatannya saat melawan Kid. Eiichiro Oda mulai menampilkan aksi-aksi dari para karakter besar, sebab cerita saat ini telah berada dalam saga terakhir. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1080. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.